Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ketika sholat, alangkah baiknya kita bisa khusyuk dan memusatkan pikiran hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali sebagai manusia yang tak luput dari dosa, masih banyak sekali hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari perasaan khusyuk ketika sholat. Hati-hati ya sahabat beriman, karena terdapat beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dalam sholat yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Lalu hal apa sajakah itu? Tonton video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia 6 hal yang tak boleh kita lakukan ketika kita sedang sholat, versi dari Magenta Islam. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal ibadah lainnya. Kemudian semua amalannya yang akan dihitung atas hal itu. Hadis riwayat An-Nasa'i 463. Banyak orang yang lalai dalam sholat tanpa sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diketahuinya, yang mungkin bisa membuat amalan sholatnya tidak sempurna. Di sini akan dipaparkan kesalahan yang sering terjadi dalam sholat dan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mari kita simak bersama penjelasannya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan mengeraskan suara. Hal pertama sahabat beriman yang tidak boleh kita lakukan ketika sholat adalah mengeraskan suara atau bacaan sholat. Terlebih ketika kita sedang berjamaah, karena hal ini dapat mengganggu kekhusyukan dari para jamaah yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sholat asar dan beliau bersabda, "Hai manusia, setiap kalian mencari pertolongan dari Rob kalian. Namun demikian, jangan berlebihan satu sama lain dengan bacaan kalian." Jadi apakah boleh kita melafalkan bacaan sholat? Sebenarnya boleh saja, asalkan tidak mengganggu jamaah lain yang sedang sholat di samping kita. Sehingga sahabat beriman boleh mengeraskan bacaan sholat, namun tidak boleh berlebihan. Jangan mengangkat pandangan atau menoleh. Memandang ke atas selama sholat atau melihat ke kiri dan ke kanan tanpa alasan tertentu adalah hal lain yang dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cegahlah orang-orang itu untuk mengangkat pandangan ke atas dan biarkan pandangan mereka tidak kembali." Hadis riwayat Muslim. Mungkin dari kalian pernah melakukannya, bukan sahabat beriman? Terkadang hal seperti ini terlihat begitu sepele namun besar ancamannya. Maka sebisa mungkin menjaga pandangan kita agar tetap khusyuk ketika menjalankan ibadah sholat penting untuk dilakukan.
Jangan melihat sekeliling. Dalam sholat, kita juga dilarang untuk melihat ke sekeliling tanpa ada keperluan apapun. Diriwayatkan dari Aisyah dalam sebuah hadis Bukhari bahwa beliau berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW tentang melihat ke sekeliling dalam sholat." Beliau menjawab, "Itu adalah curian yang sengaja dibisikkan setan pada umat dalam sholatnya." Melihat sekeliling ketika sholat hukumnya memang haram, namun membuka mata saja hukumnya sudah makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menutup mata bukanlah bagian dari sunnah Rasul. Perlu diingat, jika membuka mata tidak merusak kehusyukan sholat, maka lebih baik melakukannya. Namun sahabat beriman, jika sholat, ornamen, dan sebagainya di sekitar orang yang sholat atau antara dirinya dengan kiblat mengganggu konsentrasinya, maka diperbolehkan untuk menutup mata. Namun demikian, pernyataan untuk membuka mata menjadi dianjurkan pada kasus ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan menguap. Kantuk tentu dialami oleh semua orang. Datangnya bisa kapan saja, termasuk ketika sholat. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Ia termasuk ketika sedang diserang kantuk. Kita tentu sudah tahu bahwa umat muslim dianjurkan untuk menutup mulut ketika sedang menguap. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Muhammad SAW. Jika salah satu dari kalian menguap, maka hendaknya ia menahan dengan tangannya di atas mulutnya, maka sungguh setan itu akan masuk. Sementara itu dalam sholat, umat Islam dianjurkan untuk khusyuk, yang artinya sebisa mungkin tidak melakukan gerakan lain selain rukun sholat. Lantas bagaimana jika menguap ketika sholat, sahabat beriman? Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bedanya hadis ini memuat ketentuan apabila menguap ketika sholat. Jika salah satu dari kalian menguap di dalam sholat, maka tahanlah semampunya, karena sungguh setan itu akan masuk. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar memberikan penjelasan, sama saja baik menguap itu terjadi di dalam sholat ataupun di luar sholat, yakni tetap disunahkan meletakkan tangan di atas mulut. Meletakkan tangan di atas mulut bagi orang yang sedang sholat dimakruhkan jika ia tidak ada keperluan seperti ketika menguap atau semisalnya. Sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Jangan menempelkan siku ketika sujud. Meski sujud sering dilakukan, tetapi terkadang banyak orang yang tidak memperdulikan posisi yang benar dalam sujud. Artinya asal-asalan saja. Padahal ketika letak tangan ketika sujud yang dilakukan itu salah, sholat dapat menjadi tidak sah, sehingga dapat membatalkan sholat. Memang seperti apa sujud yang benar itu, sahabat beriman? Yang pertama, kita harus meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya ketika sujud, sejajar dengan pundaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sifat sholat. Dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Kemudian kita harus mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya sehingga jauh dari lambung. Sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau tidak meletakkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Dan beliau mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Perlu kita ketahui membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di samping kita. Jika kita mengganggu orang lain misalnya ketika sholat berjamaah maka tidak boleh membentangkan tangan. Namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena sahabat beriman menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang dilarang. Jangan mendahului imam. Perbuatan menyengaja mendahului gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan-gerakannya dapat membatalkan sholat atau rokaat-rokaatnya. Merupakan suatu kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam secara keseluruhan tanpa mendahuluinya atau melambatkannya sesudah pada setiap rokaat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari bahwa sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti keseluruhannya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah dan jangan bertakbir sampai imam bertakbir. Dan jika dia ruku maka rukuklah dan jangan ruku sampai imam meruku. Jadi sahabat beriman sebaiknya kita tunggu bacaan aba-aba dari imam selesai baru mengubah gerakan sholat. Misalnya, ketika kita sujud baru berdiri hingga imam telah selesai melafalkan bacaan Allahu Akbar yang panjang. Bagaimana sahabat beriman? Apakah ada hal-hal yang terlarang tersebut yang sering kalian lakukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan bisa membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.